Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rijal Almafaza, mahasiswa STIMA IMI Jakarta, jurusan S1 Manajemen SDM kelas karyawan. Tugas video presentasi ini saya buat sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video presentasi kali ini ada beberapa hal yang ingin dibahas. Yang pertama mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari masa awal sampai dengan masa sekarang ketika terjadi inflasi. Berikutnya adalah pengertian dan jenis sistem perekonomian di Indonesia. Bagaimana pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan salah satu negara maju dunia pada tahun 2022. Juga dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Amerika, Jepang, dan Jerman. Kemudian syarat buat Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Laporan perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, arus modal dan utang luar negeri. Dan pendapat tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dari dulu sampai saat sekarang. Sejarah perekonomian Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia ini terbagi pada dua periode utama, ya, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode kemerdekaan. Dalam periode pra-kemerdekaan pun juga terbagi dalam dua periode, yaitu pra-kolonialisme atau pra-penjajahan dan periode kolonialisme atau periode pada penjajahan. Pada saat pra-kolonialisme, pada saat itu RI belum terbentuk, belum berdiri. Jadi Indonesia didominasi oleh kerajaan-kerajaan yang bersifat kedaerahan, kerajaan kecil seperti contoh di Aceh ada Samudra Pasai, di Kalimantan ada Kutai, di Jawa ada Singosari, ada Majapahit, dan masing-masing kerajaan itu melakukan kebijakan ekonominya masing-masing, terutama masalah di perdagangan. Karena secara geografis Indonesia diuntungkan dengan posisinya strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Pada saat itu dominasi perdagangan dilakukan secara tradisional. Sedangkan untuk periode kolonialisme adalah periode masa penjajahan bangsa asing ke Indonesia, yaitu dimulai dengan datangnya para penjajah dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Tetapi yang paling signifikan memulainya era kolonialisme di Indonesia adalah saat masuknya VOC, ya, yang terbentuk pada tahun 1602, yaitu merupakan persekutuan maskapai perdagangan India Timur dari negara Belanda. Jadi VOC pada saat itu dari yang awalnya berniat untuk bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, pada prakteknya akhirnya melakukan penjajahan dan utamanya agenda utama mereka adalah melakukan monopoli dagang. Jadi salah satu bentuk-bentuk monopolinya adalah rakyat tidak boleh menjual hasil alam ke pihak lain, hanya kepada VOC. Harganya ditentukan oleh VOC dan wajib menjual hasil buminya ke VOC. Era VOC ini kemudian berakhir pada tahun 1799, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799, dengan dibubarkannya VOC yang pada saat pembubaran tersebut menanggung kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Dan setelah pembubaran itu, maka secara otomatis kolonialisme di Indonesia itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Periode kemerdekaan terbagi dalam 3 periode, ya. Yang pertama periode Orde Lama, kedua periode Orde Baru, dan periode Reformasi. Periode Orde Lama itu berlangsung dari 1945 sampai 1959, yaitu bertepatan dengan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Periode Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Pada saat Orde Lama, perekonomian Indonesia porak-poranda, ya, karena banyak mengalami kerusakan sarana dan prasarana akibat perang, dan juga karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga
dilakukan blokade laut oleh Belanda sejak tahun 1946, sehingga kegiatan ekspor impor terhenti. Selain itu di dalam negeri sendiri banyak pengeluaran anggaran cukup besar untuk membiayai perang, terutama ada agresi militer Belanda dan pemberontakan di tanah air. Dan salah satu hal yang signifikan dalam periode Orde Lama adalah mengeluarkan mata uang pertama, yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, pada bulan Oktober 1946, dan rupiah Jepang diganti dengan nilai tukar 100 yen Jepang sama dengan 1 ORI. Jadi pada saat Orde Lama itu masih beredar 4 miliar yen Jepang, dan Indonesia pun akhirnya memiliki mata uang sendiri. Periode berikutnya adalah periode Orde Baru. Periode Orde Baru itu dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Ini bersamaan dengan pergantian presiden. Periode Orde Reformasi. Periode Orde Reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Periode Orde Reformasi ini dimulai sejak turunnya era Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie, lalu kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang sedang menjabat adalah Presiden Joko Widodo. Pada Orde Reformasi ini di awal-awal periodenya merupakan periode yang cukup berat karena memulihkan ekonomi dari inflasi yang tinggi, nilai tukar rupiah yang tertekan, dan banyaknya bank-bank yang bermasalah. Beberapa kebijakan-kebijakan pada era reformasi sudah diambil, terutama adalah memperkuat Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, menghapus monopoli pada sektor tertentu agar timbulnya kompetisi bisnis yang lebih baik, sistem anggaran lebih terbuka, dan perpajakan juga untuk lebih transparan untuk pengelolaan uang negara. Dan pada saat Orde Reformasi, sektor swasta yang sebelumnya pada saat Orde Baru itu kurang diprioritaskan, pada saat Orde Reformasi ini lebih diprioritaskan dengan pola-pola kerjasama dan mendorong investasi untuk masuk dan berkembang. Pembangunan infrastruktur juga berlangsung pada Orde Reformasi ini untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah terpencil. Namun yang masih menjadi permasalahan pada Orde Reformasi ini masih terjadinya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi antar wilayah, serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Jadi walaupun suatu negara itu masalah ekonominya sama, akan tetapi karena sistem pemerintahan, sumber daya alam, teknologi, dan hal-hal lainnya menyebabkan masing-masing negara itu memiliki cara masing-masing untuk melakukan sistem ekonominya. Ada 4 kategori dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu tradisional. Tradisional ini tidak ada eksploitasi sumber daya alam dan tidak terdapat konflik, akan tetapi pertumbuhannya lambat karena mengandalkan tradisional, hasil produksinya juga terbatas, dan nilai tukarnya tidak seimbang. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional, karena mengandalkan natural resource, sehingga akselerasi ekonomi sulit dicapai dengan cepat. Yang berikutnya adalah liberal. Pada sistem liberal ini pelaku ekonomi melakukan sebebas-bebasnya bisnis, dan pemerintah hanya sebagai pengawas, bahkan tidak begitu berperan dalam pengaturan ekonomi. Dengan sistem liberal ini, kompetisi dan kreativitas masyarakat jadi meningkat karena persaingan yang kuat. Persaingan barang jasa juga lebih baik gitu, sehingga
harga lebih kompetitif. Akan tetapi rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi sumber daya serta aspek kapitalisme sangat berperan di sini gitu. Jadi yang lebih kuat bisa dengan mudah untuk mengalahkan yang lemah. Sistem ekonomi komando ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam satu komando pemerintah dan semuanya diatur oleh pemerintah. Pada sistem komando ini karena semuanya diatur oleh pemerintah sehingga jarang terjadi krisis. Kondisi lebih stabil dan mudah dikondisikan. Akan tetapi hak-hak pribadi tidak diakui, kebijakan juga terkesan memaksa dan masyarakat tidak memiliki ruang untuk berinovasi karena semuanya dalam komando. Dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi campuran. Ini adalah menggabungkan kelebihan-kelebihan dari 3 sistem ekonomi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat saling bekerja sama dalam memecahkan masalah perekonomian. Efek positifnya ini meningkatkan inovasi para pengusaha dan pelaku bisnis, ekonomi stabil, dan mencegah terjadinya monopoli usaha. Akan tetapi karena ini campuran, tidak ada kejelasan regulasi dan peraturan tentang seberapa besar pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Di Indonesia menganut sistem ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Yang ini ditetapkan sejak tanggal 10 Maret tahun 1998 atas persetujuan MPR. Jadi sebelum tahun 1998 Indonesia menganut liberal dan kapitalis. Dan pada saat era reformasi kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila: seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya listrik, air dikuasai oleh BUMN termasuk untuk sektor energi ya, bahan bakar. Kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan dari Antara, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 mencatat pertumbuhan sebanyak 5,17%. Ini lebih baik dari kuartal 1 di 5,04, walaupun pada kuartal 3 2022 kita mengalami sampai 5,73%. Ini pencapaian yang bagus setelah semua negara mengalami penurunan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini adalah: pertama, menggenjot volume produk ekspor unggulan, yaitu sektor pertambangan dan sumber daya alam, sawit, produk kimia, dan besi baja. Lalu menciptakan iklim investasi yang menarik dan menyederhanakan berbagai regulasi terkait investasi. Memanfaatkan forum kerjasama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk Indonesia dan mendorong belanja pemerintah khususnya pada kementerian lembaga besar di bidang infrastruktur, padat karya, dan pertanian. Dari pemetaan Antara tersebut, pertumbuhan ekonomi terbesar ada di Sulawesi, yaitu 6,64%. Sedangkan mengutip dari laporan Kementerian Keuangan, untuk tren pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2023, Indonesia berada di antara yang terkuat. Terlihat dari grafik ini, kita berada di 4 terbesar ya, di berarti beberapa negara lain dunia, dan yang paling parah adalah Rusia karena mengalami penurunan dari sektor pertumbuhan ekonomi. Perdagangan luar negeri Indonesia. Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia pada bulan Juni 2023, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan yang meningkat
Dari bulan Mei 0,43%, di bulan Juni mengalami kenaikan 3,45%. Kontributor terbesar tetap yaitu pada sektor non migas, di mana ada di bulan Mei dari 2,25% menjadi di bulan Mei nilainya sebanyak 2,25 miliar dolar. Lalu di bulan Juni mencapai 4,42 dolar. Ini dimungkinkan karena tetap tingginya ekspor non migas, terutama bersumber dari peningkatan ekspor komoditas berbasis sumber daya seperti CPO dan besi baja seiring harga komoditas global yang masih tinggi. Lalu meningkatnya ekspor non migas beberapa produk manufaktur seperti ampas dan sisa industri makanan serta bahan kimia anorganik. Dan berdasarkan negara tujuan, ekspor non migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang merupakan kontributor utama terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari neraca perdagangan migas, memang Indonesia itu selalu defisit. Akan tetapi pada bulan Juni ini nilai defisitnya bisa ditekan sampai minus 0,96%. Hal ini disebabkan karena sejalan dengan meningkatnya ekspor minyak mentah dan hasil minyak. Pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengutip dari laman TNP2K, Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan, untuk roadmap percepatan pengentasan kemiskinan terbagi dalam pertama jangka pendek, yaitu pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas. Yang berikutnya adalah jangka menengah, diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan program perlindungan sosial. Program tersebut dibagi dalam 3 tahap dengan target kemiskinan ekstrim mencapai 0%. Namun menurut penulis, program roadmap ini sebenarnya bagus, akan tetapi perlu diawali dengan pendataan masyarakat miskin yang secara akuntabel dengan lembaga data yang kredibel untuk menghindari arah kebijakan dan yang salah sasaran itu. Karena masih juga ditemukan, kalau kita lihat di beberapa berita, banyak warga yang sebenarnya kategori mampu ternyata terdata sebagai keluarga tidak mampu. Bahkan ada juga yang beberapa kepala daerah yang tidak memiliki integritas, yang justru mendata keluarga tidak mampu adalah lingkungan dari keluarganya sendiri, ya, sehingga arah bantuan dan yang lain-lain pemerintah itu tidak tersalur dengan tepat. Untuk langkah berikutnya adalah dengan mengurangi beban di masyarakat, beban ekonomi dalam arti pemberian subsidi yang tepat sasaran, lalu memudahkan akses perbankan kepada seluruh masyarakat. Dan yang perlu ditumbuhkan lagi dari generasi penerusnya adalah motivasi untuk generasi penerus agar lebih punya kreativitas, lebih punya daya saing, dan yang terpenting adalah tidak pesimis dengan negeri sendiri. Semuanya harus optimis bahwa semua bisa bergerak untuk maju dan meningkatkan ekonomi. Optimasi pengelolaan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Yang terpampang di slide ini bisa dibilang Indonesia memiliki semuanya, dari solar energi atau energi surya. Kita adalah negara tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Water resources dari komoditas kita dapat dari sungai, bendungan, peternakan ikan, dan sektor maritim. Belum lagi dari air adalah pembangkit listrik tenaga air. Forest resources adalah dari sektor hutan, dari hasil kayu di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya hutan seperti di Kalimantan. Coal resources yaitu batu bara, itu juga sama, Indonesia juga kaya, terutama di daerah Kalimantan juga. Soil resources dari tanah, bahkan hasil penelitian di daerah Jawa Timur terkait dengan gugur
lapindo itu mengandung material rare earth ya, yang merupakan material yang berkomunitas sangat mahal. Oil sources sama dengan yang lainnya, Indonesia juga penghasil migas, wind energy dari energi angin, bahkan kita sudah memilikinya di Nusa Tenggara Barat ya. Dan animal sources yaitu dari hewan, peternakan hewan-hewan untuk konsumsi manusia. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan pendapat untuk optimasi pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adalah konservasi, yaitu tidak mengeksploitasi secara besar-besaran, eksploitasi secara bijak sehingga sumber daya tersebut masih bisa dinikmati untuk generasi mendatang. Lalu sumber daya alam juga yang dieksploitasi harus memiliki nilai tambah saat dijual di pasar. Dalam hal ini pemerintah sudah mengambil kebijakan yaitu hilirisasi, di mana bahan-bahan mentah sebelum diekspor diolah dulu di dalam negeri berupa barang produk jadi atau setengah jadi, sehingga pada saat diekspor nilainya akan meningkat sehingga menambah pemasukan bagi negara. Dan yang terpenting adalah seluruh kegiatan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam harus berbasis lingkungan, sehingga kita tidak hanya dalam mengambil manfaat dari sumber daya alam itu, akan tetapi kita juga harus bisa melestarikan di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini dalam prinsip recycle itu adalah di posisi mempertahankan kondisi alam agar keseimbangan ini tidak terganggu. Demikianlah video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sebagai penutup saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.